Gianluigi Donnarumma sudah rujuk dengan publik San Siro. Gianluigi Donnarumma pernah memiliki hubungan yang buruk dengan fans AC Milan. Namun hubungan mereka mungkin mulai mencair jika merujuk momen yang terjadi pada duel Italia versus Inggris pekan ini. Italia menjamu Inggris pada matchday kelima grup 3 UEFA Nations League 2022-23, Sabtu 24 September dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di San Siro itu, Italia mengamankan kemenangan dengan skor 1-0. Pasukan Roberto Mancini menang berkat gol yang dicetak Giacomo Raspadori pada menit ke-68. Bagi Italia, ini adalah hasil yang sangat penting, sebab Italia menjaga peluang untuk lolos ke semifinal UEFA Nations League. Pada level yang lebih personal, hasil bagus yang didapat Italia bermakna ganda bagi Donnarumma. Yuk, simak ulasan lebih lengkap soal hubungan Donnarumma dengan fans AC Milan berikut ini. Donnarumma pernah menjadi pujaan bagi fans AC Milan. Donnarumma mewakili kisah sukses bocah dari akademi yang promosi ke tim utama. Performanya juga sangat stabil dan sempat dipercaya menjadi kapten. Namun pada musim 2020-21, Donnarumma menoreh luka di hati fans Milan. Keputusan tidak melanjutkan kerjasama dengan Milan dan pindah ke PSG menjadi pemicu. Di kalangan fans Milan, Donnarumma lantas dianggap sebagai pengkhianat. Donnarumma selalu mengidentifikasi diri sebagai fans Milan, akan tetapi dia terlanjur dibenci. Bahkan ketika kembali ke San Siro sebagai pemain timnas Italia, Donnarumma mendapat cemooh. Dia sempat dilempari kertas. Namun, saat Italia berjumpa Inggris situasinya sangat berbeda. Dikutip dari Football Italia, tidak ada lagi cemooh untuk Donnarumma. Bahkan kali ini Donnarumma mendapat sambutan yang jauh lebih hangat dari publik San Siro. Situasi sudah benar-benar berubah bagi Donnarumma dan publik San Siro. Jika tahun lalu kedatangan Donnarumma ke San Siro mendapat cemooh, kini kiper 23 tahun sebagai bagian dari timnas Italia mulai mendapat dukungan. Sedih San Siro dibongkar, Ruud Gullit minta 9 tiru Juventus dan Udinese. Mantan pemain klub Liga Italia Serie A AC Milan Ruud Gullit meminta agar stadion anyar Rossoneri meniru milik Juventus dan Udinese. AC Milan bersama Inter Milan saat ini tengah merencanakan untuk merobohkan stadion yang mereka gunakan bersama, San Siro. Berdiri sejak tahun 1926, Stadion San Siro telah menjadi saksi bagi kesuksesan dua klub asal kota Milan tersebut. Namun, setelah 75 tahun bersama-sama menggunakan San Siro sebagai markas mereka, baik AC Milan dan Inter Milan kini sepakat akan meninggalkan stadion tersebut. Mendengar kabar tersebut, legenda AC Milan Ruud Gullit justru mengaku sedih atas usulan akan dibongkarnya San Siro. Ruud Gullit bahkan mengaku bahwa San Siro telah menjadi rumahnya. Namun mantan pemain berkebangsaan Belanda tersebut tetap menerimanya dan turut memberikan sejumlah masukan. Masukannya adalah berupa AC Milan harus meniru stadion modern yang telah lebih dulu dibangun oleh Juventus dan Udinese. Ruud Gullit juga menyarankan agar stadion anyar AC Milan dan Inter nanti memiliki modernitas seperti lounge dengan paket lengkap demi meningkatkan daya jual dan pendapatan klub. San Siro itu adalah rumah saya, sangat menyedihkan, tapi saya punya beberapa alasan. Stadion di Italia sudah tua, hanya milik Juve yang modern. Mereka juga membangun kembali stadion di Udinese dan Bergamo. Sekarang Anda harus menjual lounge, paket lengkap. Itu tidak bisa dihindari, ujar legenda AC Milan Ruud Gullit dilansir dari Gazzetta. Paolo Maldini, saya dengan Theo berbicara seperti ayah kepada anaknya. Paolo Maldini membuka tentang perjalanan hidupnya sebagai direktur teknis AC Milan. Sang legenda juga mengenang kembali kesuksesan Scudetto Milan musim lalu dan pekerjaannya di bursa transfer. Mantan bek legendaris itu menghabiskan seluruh karir bermainnya bersama Rossoneri
sebelum kembali pada 2018 untuk bekerja sebagai direktur klub. Maldini adalah tokoh kunci dalam pekerjaan pasar transfer Il Diavolo Rosso, membantu mengidentifikasi bakat dan sukses membeli sosok pemain penting meski dengan budget transfer yang terbatas. Berbicara di Turin Sport Festival, Maldini pertama kali membahas bagaimana rasanya memenangkan Scudetto musim lalu saat menjadi direktur teknis Milan. Scudetto pertama sebagai direktur penting dan berbeda dari yang lain. Sebagai direktur, saya memiliki cukup banyak pengalaman, dan kemenangan terakhir adalah segel yang diimpikan semua orang suatu hari nanti dalam karir mereka. Ini adalah kepuasan yang luar biasa bagi klub dan penggemar kami. Saya ingat betul hari-hari pertama saya di Milan sebagai direktur. Leonardo mengajari saya begitu banyak secara profesional dan manusiawi untuk memulai petualangan baru ini. Di Reggio Emilia, pesta di Piazza Duomo adalah momen yang unik. Memang benar saya mulai dari keuntungan ini, karena saya juga terkait dengan klub ini, bukan hanya karena sejarah pribadi saya. Milan memiliki sejarah yang muncul dengan sendirinya, bahkan tidak perlu diceritakan. Hal-hal ini digabungkan dan dapat membuat semua perbedaan pada kenyataannya. Begitulah dengan Theo Hernandez, meskipun pembeliannya nyata pertama saya adalah Kronia, kesepakatan yang saya buat sendiri. Untuk Theo, saya berbicara pertama dengan Real Madrid dan kemudian dengannya. Saya berbicara dengannya hampir seperti seorang ayah kepada seorang putra. Tetapi dengan para pemain saya suka berhubungan seperti itu. Saya mencoba untuk mendukung mereka sebagai anak laki-laki terlebih dahulu dan kemudian pemain. Maldini mengungkapkan bahwa dia memang berharap untuk memenangkan Scudetto musim lalu. Saya yakin kami akan memenangkan Scudetto musim lalu. Itu juga ide untuk diteruskan. Itu juga terjadi pada saya sebagai pemain. Dengan Ancelotti misalnya, kami menyebarkan gagasan memenangkan Liga Champions. Nafas lega Stefano Pioli, kerja lembur Giroud berakhir saat AC Milan tantang Empoli. Stefano Pioli bisa bernafas lega jelang AC Milan melakoni laga tandang menantang Empoli pada Giornata 8 Liga Italia. AC Milan berpotensi untuk mengistirahatkan Olivier Giroud yang sejauh ini dipaksa untuk kerja lembur. Pertemuan Empoli versus AC Milan Liga Italia akan berlangsung di Stadion Carlo Castellani Minggu 2 Oktober 2022 pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Rossoneri mendapatkan kabar buruk. Sejumlah penggawa andalan mereka mengalami cedera, termasuk Maignan yang terkapar kala menjalankan tugas negara bersama timnas Prancis di ajang UEFA Nations League. Kegalauan pelatih AC Milan Stefano Pioli semakin menjadi setelah pada laga terakhirnya menelan hasil negatif. Untungnya jelang beberapa hari sebelum pertandingan, alienator asal Italia itu mendapatkan kabar baik. Diwartakan Sempre Milan, 3 pemain pilar Il Diavolo Rosso sudah dinyatakan fit. Ketiganya adalah Sandro Tonali, David Calabria, dan Ante Rebic. Kembalinya Tonali dari cedera jelas merupakan angin segar. Dia adalah dinamo penggerak permainan Milan setelah ditinggal Frank Kessie. Dia akan berbagi tugas dengan Ismail Bennacer atau opsi lain pada diri Pobega, Bakayoko, hingga Kronia. Pun dengan David Calabria yang memikul tugas tak kalah berat, menempati posisi fullback kiri. Calabria merupakan kapten tim AC Milan. Dan terakhir adalah Ante Rebic, penggawa asal Kroasia ini sebelumnya dinyatakan mengalami cedera punggung. Namun kini, rekan senegara Luka Modric ini sudah dinyatakan fit 100%. Dia bisa menjadi alternatif lini serang Rossoneri menggantikan Olivier Giroud. Kini, kembalinya Rebic membuat Pioli bisa memberikan Giroud waktu recovery.